Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk berkat memberi. Kita ambil firman Tuhannya, kita ambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-7 aja deh. Nanti kalau saudara yang baca sampai ayat 11 ya, itu janjinya. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama, soalnya ini untuk kita semua saudara, bukan untuk satu orang. Yang disuruh minta itu per pribadi, bukan per grup. Tetapi ini perseorangan. Siapapun yang minta, ini janjinya. Amin saudara. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini yang nyuruh minta itu Tuhan Yesus. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Dan dia menjamin apabila kamu minta, katanya akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya akan dibukakan. Dan kita tidak mungkin berani minta sesuatu kepada orang yang tidak kita percaya, betul? Yang tidak kita kenal. Seorang anak, contoh kayak Blesa aja lah. Nah, Blesa, berani nggak dia minta uang sama Bapak Gembala? Nggak berani dia. Oh, minta uang jajan dong. Nggak mungkin, kenapa? Bapak Gembala bukan papahnya. Tapi dia berani minta dengan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu papahnya. Kalau kita kenal siapa papah kita, kita akan berani minta. Amin saudara. Sebenarnya kita meminta kepada Bapa surga itu menunjukkan kita mempercayai dia. Amin saudara. Mulai hari ini ubah konsepmu. Kenali dia. Dia tuh papah kita. Dia tuh orang tua kita. Yang nyuruh minta tuh dia. Coba kita lihat ayat yang ke-9 dan 10. Coba kita lihat ayat 9 dan 10. Saya akan baca ya. Ayat 8 tadi sudah disuruh buka segala macam apa. Kemudian apa? Di sini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janjinya. Yang jahat aja gak mungkin pada waktu anaknya minta roti terus dia kasih batu. Kita yang jahat aja, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, gak pernah kan kasih itu. Makanya jangan berprasangka buruk. Misalnya kita sakit, Tuhan lehai kau jenengan akan ku haban ku tuna. Selalu kita tuduh Tuhan yang kasih sakit. Padahal itu pekerjaan iblis. Kenapa? Supaya kita menyalahkan Bapa kita. Kita meragukan kebaikan Bapa kita. Dan itu suka sekali iblis, kita nyalah-nyalahin. Jadi mulai dari hari ini ubah konsep kita. Bahwa pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu berasal daripada Bapa. Setiap apa yang dia beri itu selalu yang terbaik. Dan dengar baik, jangan kita kira semua masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Saya pernah menyampaikan tentang yang namanya ujian. Setiap kita pasti akan melewati ujian. Amin. Itu ujian supaya kita naik level, supaya kita naik kelas. Setiap orang yang sudah naik, waktunya untuk naik kelas, Tuhan tahu kapan harus kasih ujian untuk anak ini. Kenapa? Kamu terlalu lama ada di situ. Perlu naik kelas. Kan kalau kelamaan di kelas 1, harus naik kelas 2 toh? Kita kan keenakan. Ini Budi, Bapak Budi, ini Wati, kan yang cuma belajar itu aja kan kelas 1. Sementara kelas 2 kan mulai naik lagi. Kita nggak mau, keenakan. Lalu tiba-tiba kita dapat pelajaran yang lebih sulit. Kita tuh marah-marah nggak? Ya, kita harus naik level. Kenapa? Terus Alkitab bilang, barang siapa ku kasih, dia ku tegur, ku ajar. Kalau hidup kita anteng-anteng saja gitu, waktu kita melakukan dosa dan kesalahan, melakukan pelanggaran gak ditegur, itu kita patut dipertanyakan. Ya. Nah, berarti meminta itu adalah perintah. Tuhan menjawab. Ya.
terobosan, kita mau melihatkan percepatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, yaitu kita belajar untuk memberi. Kita mau belajar dari orang-orang yang dalam Alkitab yang mendapat berkat pada waktu mereka memberi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Abraham. Kejadian 22. Kita nggak akan baca, tapi tolong dikeluarkan aja ya anonya. Kita nggak akan bacanya, tapi dikeluarkan aja. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19 di anu aja, biar di anu di dalam dia ditampilkan di dalam slide gitu ya, ayat firman Tuhannya. Nah di sana ini cerita tentang Abraham. Abraham ini nggak punya anak dan umur 100 tahun baru dia punya anak gitu ya. Abraham tuh minta anak. Abraham tuh umur 75 tahun dia keluar dari Ur Kasdim, dari tempatnya. Dan jangan dikira saudara, Abraham tuh bukan orang yang ece-ece, bukan. Dia itu konglomerat, bukan orang yang biasa. Kenapa? Kita tahu pengawalnya Abraham itu aja 300. Pada waktu dia menyelamatkan Lot, itu 300 itu pengawalnya. Belum budaknya. Jadi dia tuh orang kaya. Jadi waktu dia keluar dari Ur Kasdim itu bukan perkara gampang bagi dia. Berapa bulan dia harus mempersiapkan packing segala ini itu segala macam apa, kemah dan tenda. Sementara dia itu nyaman, enak sekali dia tinggal di Ur Kasdim. Dia orang kaya di sana kata Alkitab. Tapi Tuhan panggil dia ke satu tempat yang dia nggak tahu kemana. Tapi Abraham taat. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu itu, saudara, kadang-kadang seperti orang gila. Ngapain tuh Bapak Abraham keluar? Dia sudah nyaman, tapi dia keluar. Lalu dia gak punya anak. Dan Abraham minta anak. Berapa lama Abraham minta anak? 25 tahun dia baru dapat anak. Umur 75 tahun dia keluar. Lalu apa? Tuhan kasih gak? Tuhan kasih anak. Tuhan kasih untuk Abraham. Lalu apa? Setelah Abraham Tuhan kasih anak untuk Abraham, dia kasih anak untuk Abraham. Lalu apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 22 ini bercerita tentang Abraham diuji imannya, diuji kepercayaannya, betul? Di sana dikatakan waktu itu mereka dua berjalan bersama-sama dengan anaknya pergi ke tempat yang namanya Bukit Moria untuk mempersembahkan anaknya. Dan itu dalam waktu 3 hari loh. Sebenarnya Abraham tuh punya kesempatan untuk mengelak. Tapi Abraham tidak melakukan itu. Dia pergi, dia melakukan itu. Akhirnya dia dalam perjalanan itu. Dan Ishak itu bukan anak kecil. Sering saya sampaikan bahwa Ishak itu bukan anak kecil. Kenapa? Oleh dia bisa gendong kayu. Kalau sebesar Aldi kuat tak naik bukit gendong kayu? Alkitab bilang Ishak yang bawa kayu itu di sini. Ada ya? Di dalam bacaan kita ini. Lalu Abraham yang bawa itu Ishak. Dia tuh besar. Jadi punya kekuatan untuk menarikan diri. Tapi Ishak taat. Dan apa yang terjadi pada waktu padahal Abraham ini kan minta dari Tuhan. Ishak itu diminta Abraham dari Tuhan. Dan Tuhan kasih. Tadi kan bilang minta maka kan diberi. Betul, Abraham minta, Tuhan kasih. Lalu apa? Tuhan minta lagi tuh anak. Anak tunggal. Kan sering pernah saya sampaikan bahwa kalau jadi Sarah gitulah. Sarah itu kan melahirkan si Ishak ini umur 90 tahun loh. Umur 40 tahun aja gak enak-enak untuk melahirkan umur 40 tahun. Saya kemarin melahirkan Aldi itu 40 tahun. Itu hampir seperti apa rasanya gitu. Ini umur 90 tahun dan dia gak pernah melahirkan. Dia gak pernah melahirkan sebelumnya. Saya pernah melahirkan gitu ya. Itu juga gak enak-enak. Terus menjaganya nangis malam atau apa itu gak enak-enak. Lalu pas sudah besar diminta Tuhan loh. Diminta Tuhan. Kira-kira sukarela enggak kasihnya? Dengan sukacita enggak Abraham dengan terutama Sarah gitu loh. Yang punya anak, yang melahirkan, yang hamilnya kemana-mana gitu. Terus diminta.
Kalau Abraham sama Sarah belum dijamah oleh Tuhan, saya rasa akan terjadi pertengkaran yang hebat. Kemangat-mangatmu ikau, aku tuh betihi, aku tuh mana kebo ikau hendak mempersembah akan karyamu narara. Kan bisa jadi kan saudara, betul enggak? Literally tidak. yang anu aja, yang logika aja kan gitu loh. Nah, kan gitu. Tapi kalau Sarah juga belum bertobat, saya rasa akan terjadi pertengkaran. Nggak jadi tuh Abraham biar nanti akan dipengaruhi oleh Sarah. Lah kamu pun dia saya sama Daniel misalnya lah. Lah kamu nak kau ketemu nambah pamtet. Tak pengaruhin gitu loh. Untuk ya betul enggak? Kalau Sarahnya enggak bertobat juga, enggak bakal. Tapi apa yang terjadi? Suami istri melakukannya, dan apa yang mereka dapat pada waktu mereka mempersembahkan Ishak, pada waktu mereka memberi, apa yang terjadi? Ayat 16 sampai 19 itu coba lihat. Apa yang dia dapat? Setelah dia memberi itu, dia dapat janji. Kemudian apa kata Tuhan? Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Persembahan yang begitu menyakitkan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama. Lihat, pada waktu dia mempersembahkan anaknya, memberi, yang namanya memberi itu korban, saudara. Korban itu selalu ada darah. Kita tuh berdarah-darah yang namanya memberi. Tapi pada waktu Abraham memberi Ishak, apa yang dia dapat? Bangsa-bangsa, raja-raja. Apakah tahu kita? Seperti dia punya satu Ishak, tetapi karena dia mempersembahkan Ishak itu untuk Tuhan, pada waktu dia memberikannya untuk Tuhan, Ishak itu menjadi keturunan yang sangat banyak, kata Alkitab, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki. Menduduki itu apa sih, saudara? Berkuasa, menjadi pemimpin. Pada waktu Abraham mempersembahkan, pada waktu Abraham memberi. Coba saudara renungkan, kalau seandainya saudara jadi posisinya Abraham, anak satu-satunya gitu, udah diminta sama Tuhan, gede diminta sama Tuhan, sudah besar dipersembahkan. Tapi pada waktu Abraham taat, pada waktu, makanya Tuhan itu selalu beda penilaian Tuhan dengan penilaian manusia. Penilaian manusia itu melihat yang di depan. Ingat pada waktu waktu Samuel mau memilih raja yang untuk diurapi dari anak Isai, ada 7 anak Isai yang dibawa ke hadapan Samuel. Tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa kata Tuhan? Karena aku melihat hati. Oleh sebab itu saudara, hati itu harus dijaga. Orang tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Daud di padang penggembalaan. Dia nangis, dia cerita, dia gak punya teman, saudara. Dia ngobrol sama dombanya aja mungkin. Dia main kecapi, orang gak tahu apa yang dialami Daud. Apa yang kau tabur, engkau mungkin tabur tangisan. Orang gak tahu. Alkitab bilang, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan berkas-berkasnya. Gak perlu orang tahu. Apapun yang kamu, itu taburan orang gak tahu. Terus pada waktu, gak mungkin kita tuh berdoa untuk seseorang sampai menangis kalau kita tidak mengasihi orang itu. Orang gak tahu. Pada waktu engkau sakit hati dan di hadapan Tuhan engkau minta kekuatan dari Tuhan sampai mencucurkan air mata, tolong aku Tuhan untuk mengampuni dia. Orang gak pernah tahu itu, tapi Tuhan jauh melihat di kedalaman hati kita bahwa kita mau. Pada waktu kita memberi, sakit sih memang, tapi Pak, ingat, pada waktu kita memberi, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Itu yang pertama, Abraham
memberi Ishak, apa yang dia dapat? Bangsa-bangsa, raja-raja, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh keturunanmu, ini janji, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan. Sumpah. Dan Alkitab bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Pada waktu Abraham memberi, Allah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan menepati janjinya atas hidup Abraham. Oleh sebab itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan takut untuk memberi. Apa yang kau beri? Mungkin Tuhan minta waktumu, mungkin Tuhan minta engkau untuk memberikan nasihat untuk orang lain. Mungkin engkau korban materi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk penginjilan seorang hamba Tuhan tuh berangkat perlu dana. Sebenarnya seorang hamba Tuhan yang berdiri sedang melayani firman Tuhan dengan orang yang menyokong dana untuk orang yang berangkat penginjilan, sama upahnya di hadapan Tuhan. Alkitab bilang yang berangkat berperang dengan yang tinggal di dalam kemah itu sama, ada ayatnya. Jadi saudara mungkin tidak bisa tidak bisa berangkat penginjilan, tapi uangmu bisa berangkat penginjilan, doamu bisa berangkat penginjilan. Mungkin kamu nggak punya waktu, mungkin untuk menasihati orang. Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kita pikirkan, ya udah aku, yang penting aku nyaman segala macam apa. Jangan lakukan itu saudara. Tuhan nggak perlu pakai kita sebenarnya. Ayub 42 ayat 2 berkata, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu kalau kita terlibat di dalam melayani Tuhan, dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita menjadi mitranya Tuhan. Itu satu kehormatan yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Saya kemarin teleponan dengan teman, dia cerita berjam-jam gitu ya, dan kita berdoa melalui saya kebanyakan kalau kebanyakan saya berdoa lewat telepon gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau bisa saya pernah menyampaikan tentang doa sepakat, betul? Nah Bapak Ibu Saudara kalau ada telepon aja Ibu Gembala. Bisa, kita bisa berdoa. Masalahnya apa? Kan kemarin sudah disampaikan persoalannya apa, lalu kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Jadi saya berdoa. Sudah malam sekali saudara ya. Terus di akhir kami dua tuh, Ibu Samuel bilangnya, saya minta alamat. Dia bilang kayak gitu. Saya minta alamat di Palangkaraya, dia bilang. Oh ya? Oleh apa? Dia bilang, saya kemarin kan ke Singapura, dia bilang kayak gitu. Kemudian saya ada beli tas. Saya dikasih Tuhan bilang buat ibu gitu ya. Buat ibu, dia bilang kayak gitu. Oh ya, dia bilang, makasih, jangan terima kasih dulu bilangnya. Ibu kan belum dapatnya, dia bilang gitu. Jadi, saya nggak tahu gimana sih bentuknya kayak gitu ya. Dia beli waktu dia ke Singapura kemarin gitu ya. Dan saya tahu itu kemurahan Tuhan. Gitu ya. Saya itu ini tas yang ini saudara ya. Saya tuh baru ngeh dengan tas yang saya pakai ini. Ini umurnya sudah 16 apa 17 tahun sudah umurnya tas ini. Ini waktu orang tua rohani kami, Ibu Mary baru datang dari luar negeri gitu ya. Terus dia kasih itu tas. Ternyata dari semua tas yang saya miliki, yang ini tuh nggak bisa kubas-kubas, nggak bisa gitu, tetap aja bentuknya kayak gitu. Wow, saya bilang gitu. Oh ternyata ini seperti ini. Dan saya tahu itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya, dan saya nggak minta. Kalau Tuhan gerakan ya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa sekali. Seperti Bapak Gembala kemarin boleh ya disaksikan? Boleh kan? Nah, Bapak Gembala kemarin itu kan ke Surabaya. Lalu kita dapat tiketnya itu jam 13 lewat 20 saudara. Terus teman yang di Surabaya yang kita pakai apartemennya kemarin, kapanpun dia marah kalau nggak nginap di apartemennya saudara. Gitu ya. Terus dia bilang, Pak Samuel katanya mau ke Surabaya. Dia bilang kayak gitu. Terus dia telepon, tiba-tiba dia telepon gitu, jam berapa? Akhirnya saya kirim gitu ya, take off-nya jam ini, kemudian landingnya di Surabaya jam ini gitu.
Kemudian kayaknya nggak bisa, soalnya jemput anak saya nih, bilang gitu. Ya udah, terus saya tanya berapa jarak dari bandara ke lokasi acara, gitu ya. Kurang lebih 1,5 jam gitu ya, dari bandara sampai ke sana gitu. 60 km lah kayak gitu katanya gitu ya. Oleh itu kan di Trawas, di Bukit gitu ya. Terus ya udah, bapak cek gitu ya. Jadi kurang lebih grade-nya itu kalau dari bandara tuh 300-an lebih gitu ya. Oke, udah kita udah selesai kan, udah nggak bisa gitu ya, udah nggak bisa oleh dia jemput anaknya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan kita tuh luar biasa ya. Bayangkan Tuhan itu jam 10 malam, tiba-tiba waktu kita mau check in jam 10 malam, tiba-tiba dari maskapainya di reschedule kembali bahwa tidak ada penerbangan jam 1.20, tapi yang ada itu adalah 7 jam 7-an gitu, jam 7.20, jam 7 sekian gitu dari Palangkaraya di reschedule kembali. Lalu apa yang, bayangkan saudara, jam 10 malam besok mau lalu apa? Ditelepon, lewat email kan, bahwa itu di reschedule kembali, mau di refund nih tiketnya ini, atau mau ikut yang masuk pagi. Kita yang masuk pagi, kita nggak lalu apa? Karena dia kemarin itu kita cari solusinya deh, Bu. Takutnya dia kirim supir ke bandara tetap jemput. Timbul dia datang ke bandara jam 3-an, setengah 3. Akhirnya saya kasih tahu, Bu, Bapak sama nggak jadi langsung dia telepon. Ibu jam berapa dia landing di Surabaya? Dia bilang kayak gitu. Landing, saya kirim lagi gitu ya. Oke, saya kirim sopir ya, bilangnya kayak gitu. Tapi maaf Bu ya, mobilnya pakai CRV. Pakai CRV, soalnya Fortuner yang kita pakai kemarin itu Bu, anak saya yang pakai, dia bilang kayak gitu. Jadi pakai CRV aja, yang kecil aja Bu ya. Saya bilang dalam hati, gitu ya. Kita aja nggak punya mobil ya, ini ada pakai CRV. Ya saya bilang kayak gitu ya. Akhirnya apa, saudara? Bapak dijemput dari bandara, dijemput dari bandara, terus plusnya lagi disuruhnya sama supirnya ini. Disuruh sama supir, bapak tuh sama temennya harus diajak makan dan nggak boleh nggak nambah. Kita nggak minta, saudara. Amin. Tuhan yang gerakan bagi saya. Wow. Sepersekian detik, sepersekian jam, bisa nggak Tuhan mengubahnya? Amin, saudara. Bayangkan, mesti jam 10 malam Tuhan ubah. Untuk perkara yang seperti itu aja Tuhan peduli. Itu semakin wah. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Jangan ragukan dia, saudara ya. Dia papa kita. Amin. Pak, ini gimana sih? Saya bilang gini dalam hati. Berarti kita kalau papa tuh 300 keberangkatnya, berarti baliknya 300, berarti 600. Kita harus siapin uang 600.000 untuk PP gitu. Dari Trawas ke bandaranya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kerjakan seperti itu. Amin, saudara. Luar biasa. Terus awas lo ya, bilangnya gitu. Kalau datang ke Surabaya, saya ancam lo Pak Samuel, Bu, bilangnya kayak gitu. Saya ancam tuh Pak Samuel, dia bilang kayak gitu. Gak boleh nggak tidur di apartemen. Kapanpun, dimanapun, pokoknya kalau ke Surabaya gak boleh, harus tidur di apartemen. Kami yang yang kemarin. Kemarin Bapak turun dari dia sudah WA Bapak. Pak, jam berapa ada di Surabaya? Jam berapa di Surabaya? Bapak mau ke Sabis gitu ya. Jadi dia tuh mau nanya, mau ketemu, mau ngantar. Soalnya kan itu yang namanya apartemen kayak gitu tuh harus yang namanya ditempel itu. Ya, kartunya itu. Nah, itu untuk naik lift pakai itu gitu loh. Jadi ribet kalau menurut saya secara pribadi. Dan itu lantai 15 di Pakuwon Mall di Surabaya. Itu kemurahan Tuhan. Jadi pada waktu kita memberikan tulus, kita nggak ada niat apapun, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara, kita belajar dari Hana 1 Samuel 9. Ini kita nggak baca lagi ya, saudara ya. Saudara akan baca aja di situ. 1 Samuel
1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. Di sana ceritakan bahwa Hana itu adalah perempuan mandul. Betul? Guru-guru sekolah minggu atau apa siapapun pasti pernah baca tentang Hana. Tentang Hana, ada seorang laki-laki namanya Elkana. Dia punya 2 orang istri. Satu namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Dan canggihnya lagi, terus sampai ayat 9, di sana dikatakan bahwa dia itu, dan Alkitab bilang istri keduanya ini terus nyakitin Hana. Hana sakit hati dong. Sakit hati karena dia punya beberapa anak katanya. Nah, di sana dikatakan Penina tuh punya anak. Penina punya anak tapi Hana tidak. Dia gak punya anak, lalu dia terus diejek-ejek. Ih, kasihan. Sementara dulu itu kan kalau yang namanya orang gak punya anak itu dianggap kutuk gitu loh saudara. Dianggap kutuk zaman dulu. Ada kutuk di dalam dirinya. Terus tiap hari kata Alkitab dia tiap hari. Dan mereka datang ke Tuhan. Saya percaya Hana terus berdoa, betul? Sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa Hana nggak dijawab oleh Tuhan pada waktu? Alkitab bilang udah dihina-hina tiap hari, kemudian dia juga ditutup kandungannya oleh Tuhan. Jadi saudara, artinya kalau anu itu kan berarti kita bisa doa, betul? Saya pernah rasanya waktu Litra sama Yusuf datang ke rumah, udah oke. Cuma dikasih ayat waktu itu, kalau Tuhan bikin rahim, berarti Tuhan juga bisa sanggup untuk taruh anak di dalamnya. Ya, ingat enggak, Lid? Di Yesaya kalau nggak salah ayatnya yang saya kasih waktu itu untuk Litra. Pegang janji firman Tuhan dan tergenapi gitu ya. Nah, Hana itu sakit hati sekali. Lalu Elkana bilang, udah kenapa sih kamu sakit hati? Bilangnya, aku nih lebih penting. Kalau saya, kau dipun sayang bukan kau ditegi sama bina kan gitu kan? Coba kau. Loh, terjadi dari sesuatu yang menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Stres Hana. Lalu Elkana suami, ini dengan gampang, dengan santai dia bilang, "Kenapa kau nangis? Coba kau. Dengan santai ya bisa, bukan kau nangis. Bukan kau dia nak kuman. Coba. Nah, lalu ini aku kan lebih dari 10 iyo, tapi mungkin lebih dari 10 bukan kau dia undai kan kute lo." Nah, sakit hati lah Hana ini. Nah, lalu dia datang ke Tuhan. Hana cuma minta anak. Tuh. Bagi Hana itu persoalannya dia nggak punya anak dan dia minta anak dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia berdialog dengan Tuhan. Dia sebelumnya itu berpusat kepada masalahnya, tapi dia nggak lihat Tuhan. Pada waktu dia fokusnya dia alihkan dari masalah kepada Tuhan. Alkitab bilang, coba kita baca. Sampai dia dicoba saudara, sudah dihina tiap hari, suaminya seperti itu, lalu datanglah dia ke gereja, nangis dia nih. Lalu dituduh oleh pendeta, kamu perempuan mabuk. Coba saudara, aduh, hai punak jekilau je. Lengkap kan penderitaannya Hana? Sudah yang maunya sebenarnya pendeta di tempat kita cerita. Oh Pak Pendeta, betul-betul. Lepaskan dirimu dari mabukmu. Coba disalahpahami lagi oleh pendeta, oleh hamba Tuhan yang ada, oleh Imam Eli kata Alkitab. Lepaskan dirimu dari mabukmu itu. Oh enggak Bapak Pendeta, enggak Pak Bapak, dia bilang gini kan. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk karena dia nangis. Tuh bacanya. Dia cuma komat kamit. Dia mencurahkan. Enggak, bilangnya bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Dengar baik, siapapun kita, tua muda, laki perempuan, kita sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah anak, amin. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Setiap anak berhak untuk datang kepada Tuhan, amin. Berhak untuk dapat yang namanya minta maka akan diberi. Lalu Hana cerita sama Tuhan. Lalu apa? Setelah dia dapatkan peneguhan dari Tuhan, dia balik sukacita, dia percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Yang mau saya sampaikan adalah, Hana dapat nggak Samuel? Coba. Nah itu ayat berapa tuh? Nah itu tuh.
Lalu Tuhan ingat kepada Hana, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya aku telah mintanya dari Tuhan. Hana minta satu anak sahabat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan kasih? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-21. Hana minta satu, Tuhan tidak pernah kasih pas. Dengan sisir mempersembahkan korban 9, ini Hana memberikan nasarnya. Dia bilang pokoknya kalau aku udah dapat anak nanti ku kasih ke Tuhan. Dia akan tinggal di rumah Tuhan. Kemudian dia kasih untuk di rumah Tuhan. Lalu apa terus? Nih. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan berapa anak? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berarti 6 anak Hana. Hana minta satu, betul? Terus dia kasih ke Tuhan. Berarti Hana kesepian dong. Dia nggak punya anak lagi dong. Tuhan itu nggak pernah berhutang, saudara. Pada waktu Hana memberikan Samuel ke rumah Tuhan, Tuhan izinkan Hana untuk punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktu Hana memberi, Hana dapat nabi. Anaknya satu jadi nabi. Nabi Samuel kan yang mengurapi raja itu kan Samuel. Raja Daud, Raja Saul itu Nabi Samuel yang mengurapinya. Pada waktu Hana memberi, umur 2 tahun, saudara. Jadi saya mendengar kesaksian waktu Ibu Debbie Basir kemarin, waktu dia ke Israel, dia ke Silo. Ini Samuel ini umur 2 tahun dibawa ke Silo. Umur 2 tahun, saudara, kecil dari Perlin. Siapa namanya? Sean. Kecil dari Sean, 2 tahun. Baru lepas susu. 2 tahun dah, aku tuh lihat si Egi. 2 tahun, coba yuk. Coba mikir lu. Ditaruh di rumah Tuhan umur 2 tahun. Nggak mau putus lah rasa dada mamanya nih, meninggalkan anaknya di rumah Tuhan, mempercayakannya ke orang yang mengurusnya. Coba saudara, sebagai seorang mama aja, menaruh anak di rumah Tuhan, mempercayakan, bisa mandi sendiri, anak umur 2 tahun, nyuapin haru pelajari loh. Bayangkan Alkitab bilang sapi susu itu kan 2 tahun. Diserahkan ke rumah Tuhan. Kurban Hana itu memberikan Samuel. Pada waktu Hana memberikan Samuel, dia dapat nabi. Kemudian 5 orang anak lagi. Tuhan tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu saudara, apapun yang saudara persembahkan untuk Tuhan itu jangan saudara harapkan untuk manusia yang membalasnya. Lakukan itu dengan sukacita. Dan yang namanya kurban itu tidak pernah enak. Misalnya kita lagi mau tidur, tiba-tiba ada orang yang telepon kita misalnya gitu, minta tolong dengan kita. Dia lagi ada masalah, punah ada petiru, punah bakulasi, tapi kita melakukannya. Itu kurban. Pada waktu Hana memberikan Samuel, dia dapat nabi dan 5 orang anak. Dan dia tidak pernah memberi pas Allah kita. Amin saudara. Oleh sebab itu kalau melayani Tuhan atau melakukan apapun itu, saudara, mungkin orang yang saudara tolong itu tidak bisa membalasnya. Tetapi dengar baik, pada waktu engkau melakukannya dengan sukacita, dengan rela, Tuhan punya banyak cara untuk memberkatimu. Amin saudara. Dia tidak bisa. Itu Tuhan kita. Kenali dia. Lakukan segala sesuatu itu. Lakukan untuk Tuhan. Saudara berdoa. Saudara saudara membaca Alkitab. Saudara beribadah. Lakukan itu dengan sukacita. Narai kau cara sembahyang. Narai kau cara berlaku dua. Narai kau cara baca Alkitab. Sepertinya gak ada gunanya. Gak ada hasilnya. Tapi dengar baik. Setiap orang yang melakukan itu untuk Tuhan. Tuhan, Alkitab bilang, engkau sedang memiutangi Tuhan. Pelan-pelan nyebutnya, takutnya salah gitu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan,
Dengar baik, Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikannya atas. Dia tidak pernah berhutang. Itu Tuhan kita. Pada waktu Hana memberikan Samuel, dia dapat nabi, dan dia juga mendapatkan 5 orang anak. Itu yang kedua. Kemudian kita belajar lagi dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Lagi dianukan di sini. Ini menceritakan 2 orang wanita yang tinggal dalam satu rumah. Dan mereka 2 ini bareng melahirkan, saudara. Sama-sama laki-laki. Lalu apa? Saking kelaparan luar biasa di Israel pada waktu itu. Saudara, yang namanya kalau Israel itu sedang kelaparan, enggaknya apa saudara, kalau terjadi yang namanya kekeringan tuh enggak pernah yang namanya 5-6 bulan, enggak. Itu bertahun. Ingat pada waktu zaman Elia, itu 3,5 tahun enggak ada hujan. Tanah itu seperti batu. Biar kau duit mungkin nampi tanpa menjatuh tikano. Betul enggak? Tapi Tuhan ajaib menjaga Elia. Sekarang ada Grab, saudara, ada GoFood. Tapi zaman Elia 5.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah pakai burung gagak untuk ngantar GoFood buat Elia. Kita enggak baru tahu sekarang apa makanan Elia itu. Roti sama daging, apa namanya? Zaman sekarang ini roti sama daging tuh hamburger. 5.000 tahun yang lalu Elia sudah menikmati hamburger. Enggak Tuhan kita. Kita sekarang ini GoFood atau Grab bisa salah alamat. Tapi burung gagak nggak salah alamat. Padahal Elia tuh di tepi sungai kering, nggak ada alamatnya. Enggak Tuhan kita. Makanya jangan ragukan Tuhan. Itu Tuhan yang kau sembah. Bergantung sama Dia. Krisis boleh terjadi. Itu 3,5 tahun nggak ada hujan, nggak ada orang teriak. Makanya ini ceritanya nih, 2 orang perempuan nih melahirkan. Oke, hari ini enggak, mereka 2 ini tidurlah mereka 2. Lalu mereka 2 tidur. Lalu yang satu itu ketindih, anaknya mati karena dia ketindih gitu ya. Lalu apa? Dia bangun malam, lalu dia pindahin, diambilnya anak yang hidup, ditaruh tidur kan. So anaknya kisah, ayo dia jadi mati, padahal ayo jadi mati, awi ini daun, nah cerobohnya kan, ini ceritanya nih. Nah, lalu apa? Bangun pagi, lalu yang ibu yang memang punya anak yang hidup ini mau nyusuin anak, loh kok mati? Kan pasti aja kan panik. Saya lihat ular aja panik, apalagi anak mati kayak gitu, betul nggak? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati gitu. Lalu apa? Bangun geger lah mungkin di rumah itu. Anakmu yang mati, anakmu yang hidup, anakmu yang mati, anakmu yang hidup. Sampai bau Mika raja kan ini itu. Nih coba lihat nih. Ini ceritanya nih. Mereka 2 nih saling nyalahkan. Geger ramai kan. Sampai di depan raja. Bawa menghadap Raja Salomo pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Oke. Ayo ceritakan. Diceritalah. Jadi bilang yang memang nih. Apa namanya? Dia itu begini. Enggak bilang yang satu begini. Enggak bisa diputuskan, enggak ada saksinya, saudara. Enak loh, Wil, kalau ada saksi, betul enggak, Wil? Sedikit aja tuh. Dulu enggak ada sidik jari sih ya. Enggak ada CCTV ya. Sekarang enak. Sekarang orang tuh enggak perlu pergi ke pabrik katanya. Kalau orang kaya tuh dia cukup 4 aja HP-nya di sini. Pabriknya dia duduk di sini aja. Itu. Dia pasang CCTV, dia bisa lihat. Gitu. Dulu nggak ada CCTV. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berhikmat kepada Raja Salomo. Ambil pedang. Semua kaget aja. Betul ya saudara? Gugup misalnya Litra sama Acang Ben Litra. Kelahi banget kerajaan nih kau. Ambil pedang. Jadi bilang yang nggak punya, yang anaknya memang mati itu. Lalu bilang Raja Salomo, belah anak 2 itu. Anak yang hidup ini belah. Kasih sama separuh. Bilang yang anaknya mati. Iya. Belah. Kenapa? Dia anaknya, kalau anakku jadi mati. Biar gue sama dia jatuh di anak. Itu kan dalam pikiran dia.
Tapi ibu yang punya anak, jangan, dia bilang, kasih aja buat dia. Biar buat dia aja. Kenapa? Karena dia mengasihi anak ini. Stop. Kasih buat dia mamanya. Pada waktu dia menyerahkan haknya untuk ibu yang nipu tadi, yang bohong tadi, justru dia dapat anaknya. Pada waktu dia tidak mempertahankan haknya, justru dia mendapatkannya. Kita mungkin dicurangin orang, kita mungkin ditipu oleh orang. Dengar baik, Tuhan itu punya banyak cara. Oke lah, jangan ada seorang ibu, dia itu punya uang, ditipu temannya 10 miliar. Tak tahu nanti apa. Jadi Richard mungkin lihat ya, oleh dia orang bank. Ya. Jadi si Lala itu aja yang kerja di bank itu ya, sampai kayak mau muntah sekali orang masuk, kan dia di teller. Sekali orang masuk bisa 3M, 4M. Ini sampai keriting di tangan. Mesin tuh sudah berapa mesin? Ini 10M hilang, ditipu orang. Tapi di tangan dia masih ada 50 miliar. Dia tangisin yang 10 miliar ini. Gitu ya. Padahal dia 7 turunan dah habis toh ya. 50 miliar tadi kan. Yang sisanya tadi. Apa yang terjadi, dia tangisin, tidak makan, dia sumpahin, dia anukan orang, apa yang terjadi? Tidak berapa lama dia kena kanker. Sakit hati tuh. Lalu apa? Mereka kan gak punya anak tuh. Coba kena kanker gitu ya. Tapi nangisin. Nggak sampai 3 bulan mati. Nangisin 10 miliar, padahal 50 miliar dong. Jangan. Kita sehat, kita diberkati, kita masih bisa berjalan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Mungkin kita dicurangi, mungkin kita dianukan seperti itu. Tapi pada waktu kita belajar bergantung seperti perempuan ini tadi, posisi dia tuh betul-betul kalah, saudara. Betul-betul kalah. Ya sudah, buat dia aja. Pada waktu dia menyerahkannya, justru dia mendapatkannya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara belajar hari ini, pada waktu kita memberi, dengan baik, kita akan dikembalikan berkatnya atas kehidupan kita. Jangan takut, saudara, untuk memberi. Sebab kalau kita memberi, kita sedang mengutang Tuhan. Orang yang kita kasih itu belum tentu dia bisa balikin buat kita. Tapi dengan berbagai macam cara, Tuhan akan memberikan berkatnya atas kehidupan kita. Amin, saudara. Nggak bisa. Orang aja contoh kayak seperti habis itu kita tuh jangan mikir yang memberi berkat buat kita tuh mesti orang kaya. Nggak mesti. Lihat, Tuhan pakai burung gagak, bisa. Pakai janda di Sarpat, bisa. Orang miskin loh, dia cuma punya belum. Pasti banyak orang yang kaya di Sarpat. Tapi kenapa Tuhan pakai janda di Sarpat? Yang cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit dibuli-buli. Itu yang Tuhan pakai. Orang biasa, orang yang tidak biasa. Di Surabaya, saudara, ada seorang hamba Tuhan. Dia tuh nggak punya mobil. Lalu apa? Dia diberi mobil oleh jemaatnya. Tahu nggak, saudara? Jemaat tuh nggak punya mobil. Dia beli mobil buat gembalanya. Kenapa? Dia lihat gembalanya pelayanan ke sana kemari, nggak ada pakai mobil Lalu dia belikan mobil buat buat gembalanya itu. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Ibu Debbie diberkati katanya mobil, sampai mereka datangi itu rumah orang yang punya mobil, yang kasih mobil buat mereka itu. Apa yang terjadi? Waktu dia datang ke rumah itu, ke rumah orang yang kasih dia mobil itu, ternyata orang itu, misalnya gini ya saudara ya, untuk Ibu Debbie dia kasih Fortuner. Ini kita kasih anunya aja. Sementara yang orang yang kasih ini cuma punya Avanza saja. Rumahnya juga nggak tapi Tuhan suruh dia memberikannya. Jadi Tuhan, kalau nggak digerakkan Tuhan, biar punya berkat, nggak bakal mau memberi. Jadi kalau Tuhan menggerakkan, ayo, ingat,
Apapun yang kau beri, tidak ada satupun yang tidak akan Tuhan perhitungkan. Yang terakhir. Tadi, ya si janda tadi ya, cerita tentang si janda tadi. Itu kan janda di Sarfat itu kan punya tepung segenggam. Kemudian apa? Itu cerita itu ada di 1 Raja-Raja 17. Itu cerita tentang seorang janda di Sarfat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Setelah 1 tahun Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan suruh dia pergi ke seorang janda yang di Sarfat. Dan Alkitab bilang anaknya si janda ini bukan besar. Kenapa? Dia nggak bisa cari kayu, mamanya yang cari kayu. Itu membuktikan anaknya itu masih kecil. Dan Alkitab bilang 1 Raja-Raja. Nah, 1 Raja-Raja ini ya. Ini ceritanya. Lalu apa? Datanglah Elia ke mereka. Berikan aku roti. Oh, aku gak punya, dia bilang. Ini orang gak punya. Lalu apa? Cuman ada tepung segenggam ini, nanti habis itu kami dua ini mati habis itu. Nah, yang mati, yang memang tidak ada mungkin lagi ada kehidupan setelah itu. Tapi pada waktu dia taat melakukannya, dia melakukan apa yang diminta oleh hamba Tuhan itu. Apa yang terjadi? 2,5 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Sampai apa katanya Alkitab katakan? Sampai hujan turun. Sehingga mereka bisa bercocok tanam lagi sampai bisa menghasilkan. 2,5 tahun Tuhan menjaga mereka yang seharusnya mati kan? Habis makan itu tadi. Tapi pada waktu dia kira-kira menengah atau jepuna isut jika akan hamba Tuhan, jika mangat dia tidak bakal. Kita duit aja, misalnya kita duit cuma 5.000, diminta 5.000, oi. Kalau uang kita ada 500.000, diminta 50.000 tuh, wah ente minta karena kami masih ente, ini cuma sedikit, diminta lagi. Tapi pada waktu dia berani melakukan itu, pada waktu dia memberi itu, 2,5 tahun dia dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tidak habis-habisnya berkat Tuhan turun yang limpahnya. Sebab itu hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau mendapatkan yang namanya terobosan, yang namanya percepatan, kita mau belajar hari ini. Minta tadi disuruh Tuhan, betul? Tapi kalau kita mau ada terobosan, ada pemulihan, ada percepatan yang Tuhan kerjakan, kita belajar untuk memberi. Apa yang Tuhan minta? Mungkin kita diminta untuk memberikan pengampunan. Kita mungkin diminta oleh Tuhan untuk menasihati orang. Kita memberi tumpangan, kita menolong hamba-hamba Tuhan secangkir air putih, kata Alkitab, yang kau berikan untuk orang yang menjadi muridku, kamu tidak akan kehilangan upah. Lakukan itu untuk Tuhan. Minta jodoh, minta pekerjaan yang baik, usaha yang diberkati, minta kesehatan, itu bagus. Tapi di atas segalanya, kalau mau melihat terobosan, mau lihat percepatan, belajarlah untuk memberi. Berikan ku hati. Memberi itu saudara itu keputusan. Orang murah hati itu keputusan, nggak ada itu. Misalnya gini, kasih itu sabar, murah hati. Nggak ada kan kita bangun pagi, aku rasa-rasa kayak mau murah hati deh. Nggak ada kan? Ya nggak? Misalnya orang bersalah dengan kita gitu. Rasa-rasanya aku mau dia. Nggak perasaan, nggak pakai perasaan, tapi mentaati firman Tuhan itu keputusan, bukan perasaan. Perasaan kita dimarahi, kita dihina-hina, dibecek-becek, misalnya difitnah segala macam apa. Kita kan perasaan kita, enak aja aku maafin dia. Tapi kalau kita mengambil keputusan, aku mau, aku bantu, kata Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Aku kasih kuasa, beri kemampuan. Pada waktu kita mengambil keputusan, pada waktu kita mau murah hati, pada waktu kita mau mengasihi, pada waktu kita mau melayani, keputusan kita. Pada waktu kita mengambil keputusan itu, Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara.